Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnamattina, Prodi Hukum Ekonomi Syariah S4A, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Saat ini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Marketing Syariah. Baiklah, masuk pada materi, yaitu karakteristik marketing syariah. Yang pertama, pengertian karakteristik marketing syariah. Karakteristik adalah mengacu pada karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Sedangkan marketing syariah adalah pemasaran sebagai sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarah pada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari suatu indikator kepada para pemegang sahamnya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalat atau bisnis dalam Islam. Artinya, dalam marketing syariah, seluruh proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Karakteristik marketing syariah adalah karakter dan gaya hidup perusahaan serta nilai-nilai yang berkembang secara besar teratur dalam pemasaran sebagai sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarah pada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari suatu indikator kepada para pemegang sahamnya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalat bisnis dalam Islam. Yang kedua, karakteristik marketing syariah. Ada 4 karakteristik marketing syariah yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar sebagai berikut. Yang pertama, taitis atau rabaniyah. Salah satu ciri khas syariah marketing yang tidak dimiliki dalam pemasaran konvensional yang dikenal selama ini adalah sifatnya yang religius. Kondisi ini tercipta tidak karena keterpaksaan, tetapi dari kesadaran akan nilai-nilai religius yang dianggap penting dan menggambarkan aktivitas pemasaran agar tidak terperosok ke dalam kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Seorang marketer syariah, selain tunduk kepada hukum-hukum syariah, juga senantiasa menjauhi segala larang-larangannya dengan sukarela, pasrah dan nyaman didorong oleh bisikan dari dalam bukan paksaan dari luar. Oleh sebab itu, jika suatu saat hawa nafsu menguasai dirinya, lalu ia melakukan pelanggaran terhadap perintah dan larangan syariah, misalnya mengambil uang yang bukan haknya, memberi keterangan palsu, ingkar janji, dan sebagainya, maka ia akan merasa berdosa, kemudian segera bertobat dan menyucikan diri dari penyimpangan yang ia lakukan. 2. Etis atau akhlakiyah. Keistimewaan lain dari marketer syariah selain dari etis rabaniyah juga karena ia sangat mengedepankan masalah akhlak, moral atau etika dalam seluruh aspek kegiatannya. Karena nilai-nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat universal yang diajarkan oleh semua agama. Terjadinya korupsi dan kasus penyalahgunaan wewenang adalah beberapa contoh saja betapa nilai akhlak, moral, dan etika sudah tidak ada lagi dalam kultur masyarakat kita. Karena itu, marketing syariah menjadi demikian penting bagi para marketer untuk menjadi panduan dalam melakukan penetrasi pasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Al-Hadis. Karakteristik etis sebenarnya merupakan turunan dari teitis. Etis adalah buah keindahan dari ditetapkannya ajaran Tuhan secara benar. Yang ketiga, realistis atau al-wakiyah. Sifat realistis atau al-wakiyah pada marketer syariah adalah konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluasan syariah Islamiyah yang melandasinya. Dalam tafsir hukum dan implementasinya terhadap marketing kontemporer, hal ini didasarkan pada kaidah fikih memudahkan dan menghapus bahaya. Inilah yang membedakan syariat Islam dengan yang lainnya, menganut prinsip memudahkan dan tidak membebani kaidah fikih lain. Yang keempat, humanistis atau insaniyah. Keistimewaan syariah marketer yang lain adalah sifatnya yang humanistis atau universal, yaitu bahwa syariah diciptakan semata-mata untuk kebaikan manusia agar derajatnya dapat terangkat yang sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang
dengan panduan syariah. Syariat Islam diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa menghiraukan ras, warna kulit, kebangsaan, dan status. C. Implementasi marketing syariah. Dalam ilmu marketing, kita dikenal konsep klasik marketing mix untuk melakukan penetrasi pasar, yaitu untuk menembus pasar diperlukan beberapa strategi terhadap masing-masing komponen yang terdiri atas produk, harga, promosi, dan tempat. Bauran pemasaran marketing atau marketing mix diaplikasikan pada pemasaran syariah di zaman Nabi Muhammad SAW antara lain: A. Produk. B. Harga atau price. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ia memerintahkan agar para pengusaha untuk tegas dan menentukan harga sehingga tidak membingungkan konsumen. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Apabila yang ditukar itu berlainan jenis, lakukanlah sesukamu asal tunai. Hadis riwayat Muslim. C. Promosi atau promotion. Dalam promosi, Nabi Muhammad SAW dengan tegas menyatakan bahwa seorang penjual harus menjauhkan diri dari sumpah-sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. Beliau pun tidak pernah melakukan sumpah untuk melariskan dagangannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sumpah yang diucapkan untuk melariskan perniagaan dapat merusak keuntungan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.